Sebuah aliansi yang lahir dari pertempuran, sebuah misi rahasia yang mengandalkan rayuan, dan sebuah kompetisi yang akan menentukan segalanya. Lin Yue telah tiba di perguruan Jixia, di mana musuh dan konspirasi besar telah menantinya. Please welcome everybody. Inilah awal dari perebutan takhta putra kaisar. Di depan gerbang perguruan Jixia, Shen Yanran menatap punggung Lin Yue dengan penuh kekaguman dan rasa takut. Tuan Lin sebenarnya siapa? Perguruan Jixia sampai membunuh penjaga pintu mereka demi dia, pikirnya. Penjaga gerbang yang baru membungkuk hormat. Tuan Lin, silakan masuk. Namun, Lin Yue menolak dengan santai. Tidak perlu. Aku kesini bukan untuk mencari kaisar guru. Mereka pun pergi dan menemukan sebuah penginapan dengan nama yang sangat harfiah, sebuah penginapan. Lin Yue memutuskan untuk menunggu di sana. Tak lama, seorang tamu tak diundang mengumumkan kedatangannya. Tuan Lin, aku Qingqing datang mencarimu. Apakah boleh masuk? Masuk saja, jawab Lin Yue. Qingqing, murid terbaik sekte kekaisaran, melangkah masuk dengan anggun. Ia mengamati Lin Yue dan berpikir, Tuan Lin memang beda dengan isu yang beredar. Lebih ganteng dari isu yang beredar di luar. Setelah menyuruh Shen Yanran keluar, Lin Yue memulai permainan pikiran dengan tamunya. Aku baru sampai di perguruan Jixia. Nona Qingqing sudah langsung mencariku. Qingqing yang tak kalah cerdik menanggapi, Tuan sepertinya sudah menebak aku akan datang mencarimu dari awal. Lin Yue tersenyum. Memang iya, karena pengawal perguruan Jixia itu orangmu, kan? Qingqing terkejut dalam hati. Kenapa dia bisa mengetahuinya? Saat ia hendak menggunakan teknik pesonanya, Lin Yue dengan cepat mendekat dan menetralisir kemampuannya. Teknik pesona wangi milikmu ini tidak ada gunanya bagiku. Kalah dalam adu taktik, Qingqing langsung ke pokok permasalahan. Ia mengaku tidak percaya pada aliansinya dengan Istana Liehuo dan meminta bantuan Lin Yue dalam kompetisi putra kaisar. Lin Yue menyetujui sebuah kesepakatan terbatas. Ia akan menghentikan Istana Liehuo. Namun sisanya tergantung pada kemampuan masing-masing. Qingqing menerima tawaran itu dengan penuh terima kasih. Setelah Qingqing pergi, Lin Yue menanyai Shen Yanran tentang lawannya itu. Shen Yanran mengakui bahwa Qingqing sangat kuat. Lin Yue kemudian menegaskan kembali misinya. Berusaha mencari orang. Asalkan orang yang kamu cari lebih banyak dari dia, maka peluang menang akan semakin besar. Shen Yanran pun pergi dengan tekad baru untuk menjalankan tugasnya. Pada hari kedua, hari dimulainya kompetisi putra kaisar, aliansi dadakan Lin Yue mulai terbentuk. Pertama, Hoshi dari sekte Dou datang atas permintaan si hijau untuk membantu. Kemudian, rombongan demi rombongan tiba dari berbagai sekte dan geng. Semuanya mengaku sebagai kakak dari Shen Yanran dan datang untuk membantu adik ipar mereka, Lin Yue. Lin Yue hanya bisa terkesima dalam hati melihat kejeniusan Shen Yanran dalam mengarang cerita dan mengumpulkan sekutu. Keduanya pun bermain peran sebagai kakak adik yang saling mendukung. Saat semua peserta berkumpul, Kaisar Guru Liye mengumumkan peraturan kompetisi yang brutal. Peserta tidak hanya mendapat poin dari membunuh monster, tetapi juga bisa mendapatkan seluruh poin dengan membunuh peserta lain. Peraturan ini secara efektif mendukung pertarungan antar manusia. Seketika, kepanikan melanda para peserta dari sekte-sekte kecil. Merasa hanya akan menjadi umpan. Banyak yang mengundurkan diri, termasuk para sekutu yang baru saja direkrut oleh Shen Yanran. Lin Yue dengan tenang membiarkan mereka pergi, menganggap mereka hanya akan menjadi beban. Melihat pasukan mereka menyusut drastis sebelum kompetisi dimulai, Shen Yanran bertanya dengan cemas, Tuan, beneran tidak apa-apa? Melihat para sekutu yang telah direkrut dengan susah payah pergi begitu saja, Shen Yanran menatap Lin Yue dengan cemas. Tuan, beneran tidak apa-apa? Lin Yue hanya tersenyum tenang. Tidak apa-apa. Orang yang kehilangan pengikut bukan hanya kita sendiri. Seorang wanita bernama Qin Jin yang tetap tinggal mendengus kesal. Dasar penakut. Namun, anggota aliansi lain menimpali dengan realistis. Hal yang mengorbankan nyawa, siapa yang mau? Di tengah lapangan, Kaisar Guru Liye tidak memedulikan mereka yang mundur. Ia mengangkat suaranya. Kompetisi putra kaisar dimulai dari sekarang. Seketika para peserta yang tersisa melesat masuk ke dalam portal menuju hutan monster dasar laut. Kita masuk, seru Chen Qingsan pada pasukannya.
Lin Yue pun memberi isyarat pada kelompok kecilnya, kita juga masuk. Sementara itu, di lokasi lain di dalam hutan, Zhen Xingshan segera menyusun strategi. Guidao, apa kamu bisa merasakan keberadaan orang lain? Putra hantu tangan kanannya melaporkan, jarak Lin Yue dan lainnya paling dekat dengan kita. Qing Qing berada di sisi timur, Tang Rui berada di sisi selatan. Zhen Xingshan menyeringai licik. Guidao, kamu bawa satu kelompok orang membunuh orang yang tidak bersangkutan. Baik, aku akan masuk terlebih dahulu, mengambil benda yang paling penting. Putra hantu mengangguk. Tenang saja, dia sudah membunuh Han Ping dan Xiangyang. Jangan harap bisa hidup keluar dari sini. Ada segerombolan kelelawar api di depan mereka. Tempat itu akan menjadi makam mereka. Baik, aku serahkan padamu, jawab putra hantu. Di sisi Lin Yue, kelompok Lin Yue berjalan hati-hati di pinggiran hutan. Tempat ini adalah bagian pinggiran, hanya ada monster, kores-dores. Jelas Lin Yue menunjukkan pengetahuannya yang luas. Tiba-tiba, seorang murid sekte berseru, cepat lihat, sudah muncul papan klasemen di langit. Semua mata menengadah, nama Zhen Xingshan sudah bertengger di peringkat pertama dengan 10 poin. Shen Yanran terkejut. Hanya dalam waktu sesingkat ini, Zhen Xingshan mereka sudah membunuh begitu banyak monster. Lin Yue langsung menebak strategi mereka, hal yang mustahil. Seharusnya poin per orang dikumpulkan kepada satu orang. Tiba-tiba, seorang anggota aliansi berteriak panik. Gawat, kelelawar api! Dari kegelapan hutan, ratusan kelelawar api muncul. Mata mereka menyala merah penuh nafsu membunuh. Banyak sekali jerit yang lain. Mampuslah, jumlah mereka terlalu banyak. Setidaknya ada puluhan ekor. Hoshi yang paling berpengalaman memperingatkan, kelelawar ini tidak hanya ada serangan api, juga ada serangan supersonik. Kita harus bagaimana? Ia mencoba melawan, rasakan energi dinginku, namun serangannya lenyap di telan lautan api. Dengan satu serangan balasan, Hoshi terlempar tak berdaya. Melihat anggota terkuat mereka kalah dalam sekejap, semua orang putus asa. "Ah, kita kabur," teriak salah satu dari mereka. Namun Lin Yue justru menatap gerombolan monster itu dengan mata berbinar. Ini setidaknya ada 300 poin. Mana mungkin aku akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Para anggota aliansi menatapnya tak percaya. Nona Yanran, kakakmu sudah gila ya? Namun Shen Yanran menatap punggung Lin Yue dengan keyakinan penuh. Aku percaya, kakakku pasti bisa menangani sekelompok kelelawar ini. Kalian menjauhlah, perintah Lin Yue. Ia mengangkat tangannya dan 8 perwujudan naga spiritual yang agung muncul di belakangnya. Dengan satu tarikan napas, ia melepaskan jurus kedua. Auman naga, gelombang suara dahsyat menyapu bersih seluruh gerombolan kelelawar api dalam sekejap mata. Di kejauhan, Guidao yang mengamati hanya bisa terbelalak. Apa? Semua kelelawar api sudah mati? Para sekutu Lin Yue pun tak kalah kaget. Mustahil, itu setidaknya ada 60-an kelelawar api. Benaran. Coba kamu lihat perubahan papan klasemen, kata Shen Yanran. Di langit, papan klasemen berubah drastis. Peringkat pertama kini ditempati oleh nama yang tidak dikenal, Lin Yue dengan 321 poin. Di berbagai penjuru hutan, para peserta kuat lainnya menatap papan itu dengan syok. Mustahil, seru Zhen Xingshan. Gumam Qing Qing. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya Lin Yue ini? Sementara itu, Shen Yanran menatap papan skor dengan bangga. Aku tidak salah lihat, kan? Setelah Lin Yue memusnahkan gerombolan kelelawar api dalam sekejap, Shen Yanran menatapnya dengan mata berbinar. Kakak kamu hebat sekali. Lin Yue hanya tersenyum tipis. Aktingmu hebat sekali, balasnya, memuji kemampuan Shen Yanran mengumpulkan sekutu dengan cerita karangannya. Hoshi dan anggota aliansi lainnya pun ikut memuji. Rasa takut mereka telah berubah menjadi kekaguman. Shen Yanran dengan main-main menyindir mereka. Padahal tadi kalian mengatakan kakakku sedang cari mati. Lin Yue mengabaikan candaan itu dan melihat papan skor. Poin Zhen Xingshan sekali naik 10 poin. Sepertinya dia sudah mendekati daerah utama. Ia pun menetapkan tujuan selanjutnya. Poin sudah cukup. Sekarang hanya perlu mencari warisan. Aku coba jalan ke depan, kalian. Ucapannya terpotong saat puluhan jimat kertas melesat dari kegelapan hutan dan meledak di sekitar mereka. Hati-hati, teriak Lin Yue. Salah satu anggota aliansi yang selamat berkat perlindungan Lin Yue berkata, "Terima kasih Tuan Lin." Dari balik pepohonan, anak buah Guidao mengamati dengan kaget.
Aneh sekali. Kenapa dia bisa tahu jimat mana yang bisa meledak? Sialan, kenapa jimat Guidao bisa kembali? Seru yang lain saat Lin Yue membalikkan beberapa jimat ke arah mereka. Melihat serangan diam-diam gagal, putra hantu Guidao memberi perintah kalau tidak bisa menyerang secara diam-diam, kita menyerang mereka secara langsung saja. Pasukan Guidao pun muncul mengepung kelompok Lin Yue. Menyadari pertarungan ini akan memakan waktu, Hoshi dan anggota aliansi lainnya mengambil keputusan berani. Tuan Lin, kamu pergi dulu, serahkan mereka pada kami. Mereka sudah terluka, kami bisa menghadapi mereka, kata Hoshi. Lin Yue mengangguk. Baiklah, aku pergi dulu. Saat melesat pergi, Lin Yue tersenyum licik. Dalam benaknya ia berpikir, Zhen Xingshan sudah membantu membuka jalan, membuatku bisa lebih serat masuk ke dalam. Ia tiba di sebuah gua besar, tepat saat Zhen Xingshan dan pasukannya selesai membersihkan jalan dengan pengorbanan besar. Iya, senior. Tapi, orang kita ada 90% yang meninggal, lapor seorang murid. Zhen Xingshan dengan dingin menjawab, tidak apa-apa, kita akan segera berhasil. Tiba-tiba, suara Lin Yue yang ceria terdengar. Terima kasih kalian sudah mengorbankan begitu banyak orang untuk membuka jalan. Zhen Xingshan dan sisa pasukannya terperangah. Kamu, Guidao tidak berhasil menahan kamu, seru seorang murid. Bukan sih, hanya saja aku ada rekan yang membantu, jawab Lin Yue santai. Sialan, kalian tahan dia, aku akan masuk, perintah Zhen Xingshan pada sisa putra Lie Huo sebelum masuk ke dalam gua. Ingat, jangan bunuh dia, agar ketika aku keluar masih bisa menyiksanya pelan-pelan. Para putra Lie Huo yang tersisa mengepung Lin Yue, namun perlawanan mereka sia-sia. Dengan beberapa gerakan cepat, Lin Yue melumpuhkan mereka semua. Putra Lie Huo terakhir yang masih berdiri menatapnya dengan ngeri, lalu membungkuk. Orang hebat barulah penguasa dunia ini. Tuan Lin, silakan masuk. Aku tidak akan menghalangi Anda. Lin Yue hanya menatapnya dingin. Baiklah, pergi dari sini sekarang juga. Setelah semua lawannya pergi, Lin Yue bergegas masuk lebih dalam ke gua. Yan Ren dan lainnya hanya bisa menahan Guidao sebentar. Aku harus segera menyelesaikan benda yang ada di dalam. Ia tiba di sebuah ruangan buntu. Tidak ada jalan. Tiba-tiba dari kegelapan sesosok makhluk raksasa muncul. Monster zaman kuno, Raja Ular Bersayap. Batin Lin Yue mengenali sang penjaga. Ia menganalisis lawannya dengan tenang. Kaisar Ular Bersayap 2 tahap calon kaisar, bersayap 4 tahap Emperor God. Dan kamu bersayap 8, lawan yang susah. Sayangnya kamu masih kecil. Hanya ada sepasang sayap yang dewasa. Di hadapannya sang monster purba mendesis, siap bertarung. Di hadapan Raja Ular Bersayap yang ganas, Lin Yue berdiri dengan tenang dan penuh percaya diri. Sekarang kamu masih tidak bisa mengalahkanku, ujarnya. Ia menatap lurus ke mata monster kuno itu. Kebetulan aku bisa menaklukkanmu. Dengan aura yang menekan, ia memberikan ultimatum sederhana, pilih hidup atau mati. Makhluk agung yang menjadi penjaga tempat itu selama ribuan tahun langsung menundukkan kepalanya dalam kepatuhan. Tuan, serunya mengakui Lin Yue sebagai majikan barunya. Tak kusangka aku bisa menaklukkan seekor monster zaman kuno yang sudah punah lama, pikir Lin Yue dalam hati. Tapi aku tidak tahu siapa yang lebih kuat, monster ini atau si monyet. Ia segera memberi perintah, Kaisar Monster Ular, bawa aku pergi ke tempat benda yang kamu jaga. Raja Ular Bersayap bergerak begitu cepat hingga membuat Lin Yue sedikit terhuyung. Lain kali mau bergerak tolong beritahu terlebih dahulu agar bajuku tidak kotor, keluhnya. Ia tiba di sebuah altar kuno dan di tengahnya terdapat sebuah benda yang menjadi sumber kekuatan tempat itu. Sehelai bulu hitam raksasa yang memancarkan energi purba. Kelihatannya asal dari segalanya berasal dari bulu ini, pikirnya. Penasaran, Lin Yue memutuskan untuk melakukan tes berbahaya. Aku akan mencobanya. Kalau benda iblis ini berbahaya bagi manusia, pasti akan ada reaksi ketika diberikan darah manusia. Ia meneteskan darahnya ke bulu itu, dan seketika bulu itu bereaksi dengan dahsyat, melepaskan energi gelap yang luar biasa. Gawat, seru Lin Yue. Sementara itu, di luar gua, Zhen Xingshan dan Qing Qing tiba bersama pasukan mereka. Ayo, kita masuk ke dalam. Lin Yue sudah ada di dalam, kata Zhen Xingshan. Qing Qing menahannya dengan tatapan curiga. Tunggu, kenapa Lin Yue bisa masuk duluan? Bukankah hanya kamu yang tahu tempat ini?
Zhen Xingshan mengelak. Cerita detailnya setelah ini baru aku ceritakan. Sekarang kita harus menghalangi Lin Yue mendapatkan warisan. Qingqing yang cerdik tidak mau menjadi tameng. Baik, istana Liehuo silakan bawa jalan di depan. Setelah adu siasat singkat, mereka akhirnya setuju untuk masuk bersama-sama. Tiba-tiba sebuah ledakan energi dahsyat dari dalam gua mengguncang seluruh hutan. Sialan, Lin Yue pasti sudah menemukan warisan yang aku cari, teriak Zhen Xingshan murka. Kembali di dalam gua, Lin Yue menatap makhluk energi gelap yang lahir dari bulu hitam itu dengan kagum. Sangat menakutkan, makhluk ini bukan makhluk yang bisa ditaklukkan oleh Zhen Xingshan. Ia tersenyum pada makhluk itu. Nah, nenek, cukup menarik. Bagaimana kalau kita berbincang di tempat lain? Ketika Zhen Xingshan dan yang lainnya akhirnya tiba di lokasi altar, mereka hanya menemukan tempat yang kosong. Pergi kemana pewarisan? Tanya Zhen Xingshan panik. Putra hantu Guidao menatap sekeliling dengan takjub. Tak kusangka gunung ini menghilang. Luar biasa sekali. Zhen Xingshan melihat jejak energi yang samar. Pergi ke arah sana. Ia segera memberi perintah. Ayo semuanya ikuti aku. Kita harus menemukan Lin Yue dan mengambil kembali pewarisan ini. Di lokasi lain, Lin Yue berhadapan dengan entitas bulu hitam itu. Ia menyadari kekuatan makhluk ini berada di level yang berbeda. Kecuali bulu hitam ini berasal dari 100.000 tahun sebelumnya, pikirnya. Ia pun melakukan pertaruhan besar. Kalau kamu mau, aku berikan padamu penyembahan dan pemurnian jantung. Ini adalah sebuah teknik terlarang dan berisiko tinggi. Kali ini aku sudah taruhan besar. Semoga ia tidak bisa menghancurkan penyembahan dan pemurnian jantung ini. Di hadapan entitas gelap yang lahir dari bulu purba, Lin Yue mengajukan penawaran terakhirnya. Kalau kamu mau, aku berikan padamu penyembahan dan pemurnian jantung. Ini adalah pertaruhan besar, sebuah teknik berisiko tinggi yang bisa berbalik melawannya. Entitas itu, yang energinya baru pulih sebagian, menjawab dengan rakus, tidak cukup, masih tidak cukup. Masih tidak cukup? Bagaimana aku pergi mencari makanan enak untukmu? Balas Lin Yue memancingnya. Entitas itu memerintah dengan arogan, cepat pergi cari. Lin Yue pun menetapkan syaratnya. Sebagai imbalan, mulai dari hari ini kamu harus menyembahku sebagai tuanmu. Untuk membuktikan kekuatannya, Lin Yue melepaskan auman naga dari 8 kitab Taiksu. Entitas itu terkejut. Aura leluhur naga, serunya mengenali kekuatan agung itu. Meski masih sombong, ia secara tak langsung menyetujui kesepakatan itu. Lin Yue pun pergi meninggalkan entitas itu untuk sementara. Raja ular bersayap yang setia bertanya-tanya mengapa tuannya tidak langsung menggunakan teknik terlarang itu. Lin Yue menjelaskan rencananya yang mengerikan. Ia menduga ada pihak yang lebih kuat yang sengaja mengendalikan kompetisi ini untuk membangkitkan entitas bulu hitam dengan mengorbankan nyawa para peserta. Kalau begitu aku akan menggunakan nyawa mereka, membiarkan makhluk ini makan kenyang, ujarnya dengan senyum dingin. Sementara itu di lokasi lain, Zhen Xingshan akhirnya menemukan kelompok Lin Yue yang sedang ditahan oleh Guidao. Kenapa kalian ada di sini? Di mana Lin Yue? Bentaknya. Ia mengancam akan membunuh mereka semua jika tidak memberitahu keberadaan Lin Yue. Shen Yanran menunjukkan keyakinannya, Tuan pasti akan membalaskan dendam kami. Zhen Xingshan menggunakan mereka sebagai umpan. Si brengsek Lin Yue, dengarkan baik-baik. Kalau masih tidak keluar, aku akan membunuh semua orang yang kamu bawa ke sini, teriaknya. Dari kejauhan, Qingqing yang mengamati menjadi bimbang. Ragu apakah harus ikut campur sesuai janjinya pada Lin Yue. Melihat Lin Yue tak kunjung muncul, Zhen Xingshan mengarahkan serangannya pada Shen Yanran. Baik, aku akan membunuh wanitamu sebagai tumbal. Tiba-tiba, sebuah ledakan energi ungu menahan serangannya. Energi warna ungu? Akhirnya kamu keluar juga, seru Zhen Xingshan. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Lin Yue. Namun kekacauan yang lebih besar terjadi. Pasukan Zhen Xingshan dihadang oleh kelompok lain. Senior, mereka sudah datang. Lapor seorang murid. Itu adalah Tang Rui dan pasukannya dari kota Fenglong. Zhen Xingshan, lepaskan mereka, teriak Qingqing yang juga akhirnya muncul secara terbuka mengkhianati aliansinya. Zhen Xingshan murka. Qingqing, akhirnya kamu memberontak juga. Ia memberi perintah baru. Qingqing, serahkan padaku. Kalian bunuh Tang Rui. Pertempuran 3 kubu pun meletus.
Guidao segera memerintahkan anak buahnya, "Kakak, jangan banyak basa-basi, ayo kita hajar mereka terlebih dahulu." Di tengah pertempuran, Zhen Xingsan dengan mudah mementalkan bawahan Qingqing. "Mati sana!" teriak Guidao sambil menyerang kelompok Tang Rui. Tang Rui yang menahan serangan itu mulai kehabisan tenaga. Dalam benaknya ia berpikir, "Gawat, kekuatan Reikiku hanya sisa sedikit." Di tengah kekacauan pertempuran, Guidao dari istana Liehuo melancarkan serangan mematikan ke arah Tang Rui. "Mati sana!" Tang Rui yang kekuatannya sudah terkuras habis hanya bisa pasrah. "Gawat, kekuatan Reikiku hanya sisa sedikit," pikirnya. Namun dengan sisa tenaganya ia memutuskan untuk melakukan serangan terakhir yang mempertaruhkan nyawa. "Kita akan mati bersama." Ledakan energi yang tak terduga dari Tang Rui membuat Guidao terkejut dan terlempar mundur. Ia menatap Tang Rui dengan tak percaya. Mustahil! Kenapa dia mendadak menjadi begitu kuat? Tepat saat itu, sesosok bayangan muncul dengan santai di antara mereka. "Tak kusangka aku masih belum datang. Kalian sudah berani bertarung dengan mereka," ujar Lin Yue dengan nada menggoda. "Tuan Lin," seru Qingqing dan Tang Rui lega. Lin Yue tersenyum. "Kalian hebat sekali, istirahat sana." Namun ketenangan itu sirna saat Zhen Xingsan yang murka berteriak, "Cepat bawa sandarannya kemari." Anak buahnya segera menyeret Shen Yanran dan anggota aliansi Lin Yue yang lain. "Lin Yue, kamu dengar baik-baik," bentak Zhen Xingsan sambil mencengkeram leher Shen Yanran. "Segera berikan warisan itu kepadaku, kalau tidak aku akan merobek bagian lain." Melihat nyawa sekutunya terancam, Lin Yue mengangkat tangan seolah menyerah. "Sudahlah, aku takut denganmu. Aku akan segera membawamu pergi ke tempat itu." Lin Yue membawa Zhen Xingsan ke mulut sebuah gua yang gelap dan dalam. "Warisanmu ada di dalam sini. Aku tidak bisa mengambilnya. Kalau kamu mau, ambil sendiri saja." Zhen Xingsan merasakan gelombang energi yang dahsyat dari dalam gua. Tanpa curiga, ia memerintahkan putra hantu, "Guidao, Guidao, kamu jaga di sini. Aku akan masuk ke dalam." Beberapa saat setelah Zhen Xingsan masuk, sebuah jeritan tragis yang memilukan terdengar dari dalam kegelapan. Guidao dan murid Liehuo lainnya panik. Suara Kak Zhen Xingsan, kenapa dia menjerit tragis? Apa yang terjadi di dalam? Sementara itu, di luar hutan monster, Yantian yang sedang mengamati papan klasemen bersama Kaisar Guru Liye membelalakan matanya. "Kaisar Guru, kenapa nama Zhen Xingsan menghilang?" Liye menjawab dengan dingin, "Bukan jatuh ke peringkat bawah, melainkan dia sudah mati." Yantian tidak percaya, namun Liye menegaskan, papan klasemen ini mendeteksi semua aura manusia. Zhen Xingsan sudah tiada. Tiba-tiba, Liye merasakan kehadiran lain. Lalu, ada orang yang hebat datang ke sini. Dua sosok jenderal hantu dari sekte kekaisaran bagian utama, Mei dan Liang, muncul. Mereka adalah dalang di balik semua ini. Lancar seharusnya sudah berhasil membangkitkannya, lapor Liye. Mei, sang jenderal tahap Emperor King, merasakan ada yang tidak beres. Ia percaya makhluk yang mereka bangkitkan jauh lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Kembali ke dalam hutan, Guidao dan sisa pasukannya keluar dari gua dengan tatapan penuh amarah pada Lin Yue. "Gua ini adalah sebuah perangkap. Kamu membunuh kakak pertama, betul?" tuduhnya. Lin Yue hanya tersenyum licik. "Kalian mau tahu jawaban? Boleh coba masuk saja." Ia lalu memberi perintah pada kegelapan di dalam gua. "Keluarlah!" Lempar mereka semua masuk ke dalam. Dari dalam gua, sang Raja Ular bersayap muncul, siap menjalankan perintah tuannya. Setelah dikalahkan oleh Raja Ular bersayap, para murid istana Liehuo yang tersisa tidak punya pilihan selain menyerah. "Kami bersedia memberikan mutiara monster kepada tuan," ujar mereka, mempersembahkan semua poin mereka kepada Lin Yue. Melihat ini, Qingqing pun mendekat dengan senyum. "Tuan juga sekalian menerima mutiara monsterku saja. Selamat tuan menjadi putra kaisar," katanya, seolah mengakui kemenangan Lin Yue. Namun, Lin Yue menggeleng. "Aku tidak berambisi mendapatkan posisi putra kaisar ini. Mutiara monstermu tidak perlu diberikan padaku." Ia lalu menoleh pada Tang Rui yang masih terkejut. "Tang Rui, ambillah. Ini seharusnya milikmu." Dengan satu gerakan, Lin Yue mentransfer semua poin yang baru ia dapatkan ke Tang Rui. Seketika papan klasemen di langit berubah drastis.
menempatkan nama Tang Rui di peringkat pertama dengan skor yang mustahil dikejar. Setelahnya, Mu Jujian, adik seperguruan Qingqing, mencoba memprovokasi pertarungan dengan kelompok Tang Rui. Namun Qingqing dengan cepat menghentikannya. "Tidak, kami tidak ada maksud ini," katanya pada Lin Yue. Tahu betul bahwa melawan Lin Yue adalah bunuh diri. Ia pun dengan besar hati mengakui kemenangan Tang Rui. Selamat Nona Tang Rui menjadi putra kaisar. Setelah itu, ia dan kelompoknya pamit pergi. Cahaya teleportasi sebagai tanda berakhirnya kompetisi mulai muncul. Tang Rui berterima kasih dan berpamitan pada Lin Yue. Namun, Lin Yue memutuskan untuk tetap tinggal. "Kalian keluar dulu, aku masih ada sedikit urusan." Ia meyakinkan Tang Rui yang cemas. "Tenang saja, benda yang bisa menahanku di dunia ini sangatlah sedikit." Di luar hutan monster, para peserta yang telah keluar berkumpul kembali dengan sekte mereka. Qingqing melapor kepada atasannya. "Maaf guru, sudah mengecewakan Anda," ujarnya tertunduk. Ketua sekte Qingqing menenangkannya. "Yang penting kamu sudah mengeluarkan seluruh tenaga. Pukulan mental ini akan berguna bagi pelatihanmu ke depannya." Di sisi lain, Tang Rui juga melapor pada gurunya dan menceritakan semua yang terjadi, termasuk bagaimana Lin Yue memberinya semua poin. Gurunya yang bijak langsung menasihati, "Baik, Tang Rui, kamu jangan membicarakan hal ini kepada siapapun karena khawatir istana Liehuo akan membalas dendam pada Lin Yue." Sementara itu, Yantian tampak murka karena tidak ada satupun muridnya yang keluar dari portal. Saat kebingungan melanda, seorang jenderal bernama Liang berkata pada pejabat bernama Liye, "Hal seperti ini kamu saja yang memutuskan." Liye pun maju dan mengumumkan hasilnya dengan lantang. Pemenang kompetisi Mahkota Kaisar kali ini adalah Tang Rui dari kota Fenglong. Sorak-sorai kemenangan dari kubu kota Fenglong tiba-tiba terhenti oleh guncangan dahsyat. Duar! Semua mata menengadah ke langit dengan ngeri. Hal yang menakjubkan, hutan monster mendadak melayang, teriak kerumunan. Seluruh pulau tempat kompetisi diadakan terangkat ke udara, ditopang oleh sebatang tongkat raksasa misterius yang muncul dari bawahnya. Mei hanya bisa menatap takjub dan ngeri pada pemandangan di luar nalar itu. "Ada yang aneh, ayo kita turun melihatnya," serunya. Di luar hutan monster yang kini melayang secara misterius di angkasa, para petinggi sekte hanya bisa menatap dengan ngeri. Liang dari sekte hantu kekaisaran bagian utama bertanya-tanya, "Seorang tahap transcendence, dia yang memiliki tingkatan rendah, kenapa bisa melakukan hal ini?" Rekannya yang lebih kuat, Mei, juga ragu. Jangan-jangan bukan dia, pikirnya. Namun di dalam hutan, Lin Yue justru tersenyum. Ia berbicara pada entitas bulu yang baru saja ia taklukkan. "Sama seperti yang kamu katakan, makananku sudah datang." Entitas itu langsung melepaskan teknik penghancuran dunia yang dahsyat ke arah para jenderal hantu yang mendekat. "Liang, cepat mundur!" teriak Mei. Ledakan energi tahap Emperor King itu membuat para petinggi di luar terperangah. "Kekuatan yang menakutkan sekali," seru Yantian. Kaisar Guru Liye bertanya-tanya, "Apakah ada master tahap Emperor King di dalam hutan monster?" Setelah menahan serangan itu, Liang bertanya pada Mei, "Makhluk apa itu?" Mei menjawab, "Aku juga tidak tahu. Tapi ia sudah lebih kuat berkali-kali lipat dari pertama kali aku berjumpa dengannya." Tiba-tiba, Lin Yue muncul di hadapan mereka. "Chi Mei Wang Liang, 4 jenderal hantu. Hanya datang 2 orang?" Sapa Lin Yue menyebut nama lengkap mereka. Mei terkejut. "Siapa kamu? Kenapa bisa mengenal nama kami?" Lin Yue membalas dengan angkuh, "Kamu tidak berhak mengetahui siapa aku. Cepat suruh Niba datang ke sini." Setelah memberi ultimatum, kedua jenderal hantu itu memutuskan untuk mundur secara strategis. Saat mereka pergi, entitas bulu bertanya, "Kenara tidak membiarkan aku memakan mereka?" Lin Yue menjelaskan rencananya untuk memancing atasan mereka yang lebih kuat. Ia lalu keluar dari hutan monster dan menemui Kaisar Guru Liye. Di sana, ia membeberkan seluruh konspirasi sekte hantu yang menggunakan kompetisi untuk membangkitkan entitas kuno. Ia memperingatkan Liye untuk bersiap karena perguruan Cixia bisa menjadi target selanjutnya. Saat Liye hendak pergi, Yantian yang penuh dendam akhirnya menghadang Lin Yue. "Lin Yue, aku ingin bertanya padamu
Arahkan kematian Zhen Xingsan dan lainnya berhubungan denganmu? Lin Yue menjawab tanpa ragu. Iya, semua anggota istana Liehua yang masuk ke hutan monster mati di tanganku. Pengakuan terang-terangan itu membuat Shen Yanran dan Tang Rui pucat pasi. Yantian murka. Bagus, kamu hanya seorang kultivator tanpa partai berani membunuh begitu banyak orang istana Liehua. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku Yang Kai, wakil sekte di Diao, memberi salam kepada ketua Lin. Seru Yantian, terkejut ada yang berani membela Lin Yue. Dari sebuah kapal yang mendekat, terdengar suara, siapa yang berani berdiri satu pihak dengan orang ini? Aku kira master kuat, ternyata hanya si lemah tahap calon kaisar. Ia pun melancarkan serangan penuh. Namun, yang terjadi selanjutnya di luar dugaan. Serangan Yantian dengan mudah dipatahkan, dan ia sendiri terlempar dengan luka parah. Mustahil, tak kusangka seorang tahap calon kaisar bisa lebih kuat dari aku tahap Emperor King, teriak Yantian tak percaya. Yantian, ketua istana Liehua yang perkasa, menatap Yang Kai dengan syok. Mustahil, tak kusangka seorang tahap calon kaisar bisa lebih kuat dari aku. Tahap Emperor King, teriaknya tak percaya. Namun kejutan belum berakhir. Sesosok pria lain dengan aura naga hitam yang pekat muncul dan berlutut di hadapan Lin Yue. Aku Jin Wunian, wakil sekte di Diao, memberi hormat kepada ketua. Yang Kai yang melihatnya hanya bisa bergumam, kekuatan master tahap Emperor God ini lebih kuat dariku. Lin Yue menatap Qin Wunian dengan senyum penuh arti. Sepertinya kamu sudah mendalami banyak ilmu dari Kaisar Molong. Tak lama kemudian, rombongan besar lainnya tiba, dipimpin oleh tetua Qinji. Aku Qinji, tetua sekte di Diao, membawa semua anggota datang memberi hormat kepada ketua. Lin Yue menatap pasukan barunya. Sekte di Diao, nama yang bagus. Aku suka. Qinji, salah satu anggota, menyela. Sayangnya, sekarang hanya ada nama, masih belum mendapatkan pengakuan dari dua sekte kelas atas. Lin Yue tertawa. Tenang saja, kita sudah mendapatkan pengakuan dari sekte kelas atas, yaitu Kaisar Guru dan Senior Xiao Mo. Benar saja, Kaisar Guru Liye dan Xiao Mo dari kota Fenglong maju dan secara resmi mengakui berdirinya sekte di Diao di hadapan semua orang. Namun, saat Lin Yue bertanya tentang luas wilayah kekuasaan mereka, Qinji menjawab ragu, sekitar 10 hektare. Lin Yue menggeleng, tidak cukup. Wilayah kekuasaan kita setidaknya harus 1000 hektare. Ia menatap istana Liehua yang porak-poranda. Sulitkah? Asalkan kita melenyapkan istana Liehua secara diam-diam, maka wilayah kekuasaan pun juga ada. Para ketua sekte yang mendengar itu pucat pasi. Saudara Lin, kamu ini pikir Liye. Mana pula termasuk rendah hati, batin Xiao Mo. Lin Yue tersenyum. Hari ini aku akan memperlihatkan kepada kalian, kami sekte Diao bagaimana bertindak secara rendah hati. Ia lalu memberi perintah pertamanya sebagai ketua. Wakil Yang dan Wakil Qin, tangkap si brengsek Yantian. Baik ketua, jawab Yang Kai dan Qin Wunian serempak. Melihat situasinya yang gawat, Yantian berteriak putus asa pada sekutunya. Shen Suyi, kenapa kamu tidak membantu? Dari kejauhan Qing Qing menasihati gurunya. Guru, jangan bermusuhan dengan Lin Yue. Lebih baik ditunggu lagi. Shen Suyi pun setuju untuk tidak ikut campur. Sementara itu, Xia Ping mempersembahkan 10 pil Shengxin kepada Lin Yue. Lin Yue kemudian memberikan pil tersebut kepada Kaisar Guru Liye sebagai pemenuhan janji yang membuat Liye semakin menghormatinya. Saat itu juga, pasukan bantuan dari berbagai pihak mulai berdatangan. Sisa murid Liehua yang selamat, pasukan istana Hanyue yang dipimpin oleh Dong Huang Feiyu dan Jiao, serta pasukan dari kota Fenglong, semuanya datang untuk berdiri di pihak Lin Yue. Kekuatan aliansi Lin Yue kini menjadi luar biasa besar. Lin Yue berdiri di hadapan pasukan gabungan itu. Baik, kalau masih ada orang yang ingin membantu istana Liehua, sekarang boleh ikut menyerang. Ia mengangkat tangannya. Hari ini kamu akan membunuh semua orang yang berani menghalangi kami membunuh seluruh anggota istana Liehua di sini. Yantian yang kini tak berdaya hanya bisa meratap dalam hati. Brengsek Lin Yue, asalkan aku tidak mati, pasti akan membalas dendam ini. Lin Yue memberi perintah terakhirnya dengan dingin. Sekte di Diao berdiri di wilayah luar dengan prinsip rendah hati. Tapi istana Liehua terlalu berlagak, tidak cocok denganku. Bunuh semuanya.
Baik ketua, raung seluruh pasukan. Aha, jerit Yantian saat api pemusnahan berwarna ungu melahap dirinya dan sisa-sisa kejayaan Istana Liehuo. Pemusnahan Istana Liehuo dalam sekejap mata mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah luar. Para pemimpin sekte yang menyaksikannya hanya bisa gemetar. Cara kerja sekte di Diao sangat menakutkan. Iya, mereka sudah melenyapkan Istana Liehuo. Padahal mereka adalah sekte yang baru berdiri. Rasa takut itu dengan cepat berubah menjadi oportunisme. Satu persatu, para pemimpin sekte yang tadinya hanya menonton, kini berlutut di hadapan Lin Yue. Sekte Geisha, 6 pulau dan 7 wilayah, klan Haotian hingga sekte Guiyun, semuanya berebut untuk menyatakan kesetiaan mereka. Baik, sekte di Diao memang perlu rekan yang membantu, ujar Lin Yue menerima mereka semua. Ia segera mendelegasikan tugas besar untuk mengurus para anggota baru kepada tetua Qinji. Xiaomo dari kota Fenglong memberi selamat. Selamat ketua Lin. Mulai dari hari ini, sekte di Diao adalah sekte KT, kelas atas di wilayah luar. Di kejauhan, Kaisar Guru Liye dan Shen Suyi mengamati kekuatan baru yang mengerikan ini. Kita memang tidak ada kekuatan untuk bertarung dengan Lin Yue, aku Shen Suyi, pada Qingqing, muridnya. Setelah menerima ucapan selamat, Lin Yue meminta izin pada Kaisar Guru Liye untuk menginap 1 malam di perguruan Cixia, yang langsung disetujui sebagai rekan aliansi. Di dalam, tetua Qinji melapor bahwa mereka telah berhasil merekrut 1.700 anggota baru dan menyita harta istana Liehuo. Lin Yue yang puas dengan pekerjaannya kemudian memberikan sebuah catatan. Aku ingin melakukan sedikit perubahan dalam 12 tetua ini. Ia lalu mengumumkan struktur organisasi sekte di Diao yang telah ia rancang selama 100.000 tahun. Ia menunjuk Qinji sebagai ketua utama tetua, Dong Huangfeiyu sebagai wakilnya, serta membagi habis semua jabatan penting kepada para rekannya yang paling terpercaya, termasuk Yaoge, monyet suci, dan Raja Ular Bersayap. Struktur yang begitu sempurna dan mendetail itu membuat tetua Qinji dan yang lainnya terperangah. Mereka semakin yakin bahwa Lin Yue adalah utusan langit. Saat tetua Qinji berkomentar bahwa perang besar telah usai, Lin Yue menatapnya dengan serius. Kamu salah, peperangan besar baru akan dimulai. Keesokan harinya, Lin Yue menerima beberapa tamu penting. Pertama adalah Tang Rui yang datang untuk mengucapkan selamat dan memberikan hadiah. Lin Yue menanyakan rencananya dan Tang Rui memberitahu bahwa ia telah diterima di sekte Xuanmen, salah satu calon sekte kelas kekaisaran. Keduanya pun berpisah sebagai sahabat. Tamu berikutnya adalah Kaisar Guru Liye yang datang untuk berpamitan. Ia hendak membawa sektenya pergi untuk menghindari konflik yang lebih besar. Lin Yue meyakinkannya, tenanglah, Niiba tidak akan tertarik dengan perguruan Cixia. Setelah Liye pergi, Lin Yue menatap Cakrawala dengan tatapan tajam. Aku juga seharusnya pergi mencari Niiba, pikirnya, siap menghadapi musuh yang sebenarnya. Di atas hutan monster yang kini menjadi pulau terapung, Lin Yue berhadapan dengan entitas bulu yang baru saja bangkit. Hei manusia, apa yang kamu inginkan? Tanya entitas itu dengan suara purba. Lin Yue menjawab tanpa ragu, aku mau seluruh kekuatanmu. Entitas itu tertawa, meski aku berikan kepadamu, kamu juga tidak bisa menerima seluruh kekuatanku. Tentu saja, jawab Lin Yue. Tapi setelah aku mencapai tahap Emperor God sudah bisa menahan seluruh kekuatanmu. Ia lalu menawarkan sebuah kesepakatan. Sebelum itu, aku akan memancarkan auraku memancing semua orang kemari untuk membantumu tumbuh dewasa. Entitas bulu menyetujui perjanjian itu. Sebagai imbalannya, Lin Yue mulai menyerap sebagian energi dari bulu hitam itu, membuat level kultivasinya melonjak drastis, melewati beberapa tingkatan tahap transcendence dalam sekejap. Tak kusangka, kekuatan bulu hitam ini begitu menakutkan, pikirnya kagum. Sesuai rencana, aura dahsyat dari pulau terapung itu menarik perhatian para master terkuat. Mereka sudah datang, kata entitas bulu. Hei bocah, jaga dirimu baik-baik. Aku tidak ingin kamu mati. Namun, saat para jenderal hantu dari sekte kekaisaran tiba, mereka justru menemukan Lin Yue sedang memanggang ayam dengan santai. Hei, kenapa kamu masih begitu santai? Seru entitas bulu tidak mengerti.
Lin Yue hanya menjawab acuh tak acuh, "Iya, sekte hantu begitu hebat, sisanya serahkan saja padamu." Ni Iba, ketua sekte hantu, memberi perintah pada para jenderalnya. "Pergi, hancurkan pulau itu." Pertarungan pun pecah, namun entitas bulu yang kekuatannya belum pulih sepenuhnya ternyata kalah melawan para jenderal itu. "Aku kalah," keluhnya. Lin Yue menatapnya dengan kecewa. "Kamu benar-benar mengecewakanku." Setelah saling menyalahkan, Lin Yue akhirnya mengambil alih. "Ayo, menyatulah denganku," perintahnya. Entitas bulu memperingatkan, "Kamu hanya bisa menahan selama 5 detik. Apa yakin cukup?" "Sudah cukup," jawab Lin Yue. Tubuhnya diselimuti energi gelap, berubah menjadi sosok mengerikan yang dikenal sebagai Yeluo. Para jenderal hantu yang awalnya percaya diri kini ketakutan. Gawat, pikir Ni Iba saat merasakan energi yang jauh di atas tingkatannya. Dengan satu serangan pamungkas, Yeluo memusnahkan hampir seluruh pasukan sekte hantu. Jenderal Ji dan Liang tewas seketika, sementara Jenderal Mei terluka parah. Wang, jenderal terakhir, melapor dengan panik, "Tuan, cepat kabur dari sini, makhluk itu sangat kuat." Ni Iba yang melihat kehancuran pasukannya segera memerintahkan untuk mundur. Setelah 5 detik, kekuatan itu mereda. Lin Yue kembali ke wujud aslinya, merasa sangat puas dengan kekuatan yang baru saja ia rasakan. Ia menatap medan perang yang penuh dengan mayat para master. "Bulu hitam, ada begitu banyak mayat yang tergeletak di sini. Seharusnya sudah cukup untuk beberapa hari." Entitas bulu menjawab dengan gembira, "Mantap, semuanya adalah makanan lezat. Tapi masih ada satu belum mati, dia sudah bangkit berdiri." Di tengah medan perang yang dipenuhi mayat para jenderal hantu, hanya Mei yang tersisa, gemetar ketakutan. Lin Yue menatapnya dengan dingin dan berkata pada entitas bulu, "Biarkan dia hidup saja." Ia lalu mendekati Mei yang terluka parah. "Istirahat sejenak, aku masih butuh bantuan darimu," ujarnya sebelum Mei akhirnya jatuh pingsan. Beberapa waktu kemudian, Mei terbangun di sebuah hutan yang tenang. Di sampingnya, Lin Yue sedang santai memakan ayam panggang. "Kamu sudah bangun? Mau makan?" tawarnya. Mei yang kebingungan bertanya di mana ia berada sebelum akhirnya ingatannya kembali. "Oh, kamu adalah orang yang ada di gua monster itu." Lin Yue menjelaskan situasinya dengan gamblang. "Ni Iba kalah, Wang dan Liang sudah mati. Aku tidak membunuhmu karena kamu masih berguna bagiku. Sekarang kamu sudah mengerti." Mei hanya bisa mengerang kesakitan. "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Mei lemah. Lin Yue menyebutkan 2 syarat. Pertama, "Aku ingin meminjam hukum alam pemusnahan." Mei terbelalak. "Kenara kamu tahu aku memiliki hukum alam pemusnahan? Lagi pula, sekarang aku tidak bisa menggunakan." Lin Yue memotongnya. "Tenang saja, kondisi tubuhnya aku paling jelas. Sepanjang perjalanan aku akan mengobatimu." Ia lalu menyebutkan syarat kedua. "Hal kedua, setelah kamu keluar dari sini, bantu aku menyebarluaskan kejadian ini." Ia ingin semua orang di sekte kekaisaran tahu bahwa Ni Iba telah kalah dan para jenderalnya tewas mengenaskan di wilayah luar. Tanpa menunggu persetujuan, Lin Yue menggendong Mei yang protes. "Lepaskan aku. Kamu ingin membawaku pergi kemana?" "Pergi ke planet 4 wilayah," jawab Lin Yue. Ia menggodanya dengan berkata, "Satu pria dan satu wanita akan mudah dalam hal pengobatan." Mei langsung salah paham dan berteriak, "Arakan kamu adalah orang aliran sesat? Aku mati juga tidak akan mengabulkan permintaanmu." Lin Yue hanya tertawa, "Kamu tidak ada pilihan lain." Ia lalu mulai menyalurkan energi ke tubuh Mei. Mei yang mengira akan dilecehkan hanya bisa berteriak, "Aha, dasar brengsek." Namun ia segera menyadari bahwa Lin Yue hanya melancarkan aliran energinya. "Kenara kamu mengetahui jalur pergerakan energi dalamku?" tanyanya tak percaya. "Bukannya aku sudah bilang aku lebih tahu jelas kondisi tubuhmu?" jawab Lin Yue. Setengah bulan kemudian, dalam perjalanan mereka, Mei yang lukanya mulai pulih menatap Lin Yue dengan penuh keheranan. "Kamu sungguh-sungguh hanya Tanar Transcendence?" tanyanya, masih tak percaya dengan kekuatan Lin Yue. Tiba-tiba, sebuah token transmisi suara berbunyi. Itu adalah pesan dari Kaisar Guru Li Ye. Ia memberitakan 2 hal penting. Pertama, sekte Didiao telah didaftarkan untuk mengikuti seleksi pengangkatan sekte kelas atas. Kedua, dan yang lebih mengejutkan, musuh lama Lin Yue, Kaisar Langit Xiu, telah mendirikan sekte ke-8 di planet bagian utama
dan kini telah mencapai tahap Emperor King. Lin Yue terdiam memproses informasi itu. Peningkatan Lin Xiu sangat cepat, pikirnya. Ia menatap ke kejauhan dengan tekad baru. Aku juga harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan sekte, lalu pergi ke bagian utama planet kekaisaran, menarik kembali cermin langit pusaka. Perang yang sesungguhnya akan segera dimulai. Lin Yue dan Mei tiba di sebuah lokasi terpencil di wilayah selatan yang didominasi oleh sebatang pohon raksasa yang memancarkan aura suci, pohon Feng Yue. Mei menatapnya dengan takjub. Pohon yang cantik sekali. Kenapa ada benda ajaib seperti ini di sini? Lin Yue menjelaskan, awalnya pohon ini tidak berada di sini. Ia lalu duduk bersila di bawah pohon itu. Bantu jaga aku. Aku ingin melakukan pelatihan. Ia menjelaskan bahwa ia akan meminjam hukum alam pemusnahan milik Mei untuk menerobos kekuatan penekanan yang ada pada dirinya. Mei hanya bisa mengawasi dengan pasrah saat Lin Yue dengan mahir menggunakan kekuatan khasnya itu. Di tengah meditasinya, Mei merasakan ada pertarungan sengit yang mendekat. Gawat, kalau mereka bertarung di sini, pasti akan mengganggu Lin Yue, pikirnya cemas. Ia pun memutuskan untuk turun tangan. Hentikan. Dua orang wanita yang sedang bertarung itu berhenti. Yang satu adalah Yan Xiaoxiao dari sekte Iblis Fusheng, dan yang lainnya adalah Si Xiaoxian dari sekte Xuanmen. Melihat Mei, Yan Xiaoxiao tertawa mengejek. Oh, ternyata kamu sadar kalau tidak bisa mengalahkanku dan sudah mengutus orang membantu di sini. Tanpa basa-basi, ia langsung menyerang Mei. Aku juga akan membunuhmu. Mei yang masih terluka terpaksa melawan. Kurang ajar. Ia melepaskan kekuatan hukum alam pemusnahan miliknya yang membuat Yan Xiaoxiao terperangah. Kekuatan hukum alam, kamu adalah master tahap Emperor King. Namun Yan Xiaoxiao yang cerdik segera menyadari bahwa lawannya tidak dalam kondisi prima. Ternyata dia terluka, pikirnya licik. Kalau terluka jangan sok jadi pahlawan, serunya sambil melancarkan serangan balasan. Tepat saat serangan itu akan mengenai Mei yang lengah, Lin Yue tiba-tiba muncul di hadapannya, menepis serangan itu dengan mudah. Kalau terluka jangan sok jadi pahlawan, tegur Lin Yue pada Mei. Pelatihannya telah selesai. Dengan satu sentuhan, ia memulihkan luka Mei dalam sekejap. Hah? Kenapa lukaku pulih begitu cepat? Tanya Mei tak percaya. Lin Yue menjelaskan bahwa ia menggunakan mantra langit putih yang tersembunyi di dalam pohon Feng Yue. Melihat kejadian itu, Yan Xiaoxiao dan Si Xiaoxian hanya bisa waspada. Lin Yue menatap Yan Xiaoxiao dengan dingin. Bocah sekte Iblis Fusheng, kamu sudah melukai orangku, seharusnya membayar sesuatu pada kami. Yan Xiaoxiao terkejut. Tak kusangka kamu tahu identitasku. Lin Yue tersenyum. Selain itu, aku juga tahu kamu suka pria kekar. Ia menatap Yan Xiaoxiao lekat-lekat, mengungkap rahasia yang lebih dalam dengan tatapan yang seolah menembus semua rahasianya. Selain itu, aku juga tahu kamu suka pria kekar, ujarnya santai. Yan Xiaoxiao terkejut. Mereka berdua saling melepaskan kekuatan raga sejatinya masing-masing. Setelah beradu kekuatan, kenapa kamu memiliki raga sejati? Mendengar rahasia terdalamnya terungkap, Yan Xiaoxiao tak bisa menahan diri dan terbatuk darah. Ia mengakui bahwa raga sejati yang ia gunakan hanyalah pinjaman. Lin Yue mengangguk. Iya, termasuk pinjaman, tapi sudah cukup untuk mengalahkanmu. Yan Xiaoxiao yang kini sadar bahwa pria di hadapannya berada di level yang berbeda, bertanya dengan penasaran. Menarik sekali, siapa namamu? Lin Yue menolaknya dengan sebuah janji. Pergilah, kamu tidak perlu tahu namaku sekarang. Suatu hari, aku akan pergi membuat kekacauan di sekte Iblis Fusheng. Dan sampai saat itu, kamu pasti akan mengetahui namaku. Yan Xiaoxiao menerima tantangan itu dengan senyum. Baik, kamu jangan lupa datang ya, serunya sebelum pergi. Setelah Yan Xiaoxiao menghilang, Lin Yue menoleh pada Si Xiaoxian yang masih berdiri di sana. Kenapa kamu masih tidak pergi? Ia menebak kekhawatiran gadis itu dan menenangkannya. Tenang saja, dia bukan orang seperti itu. Lin Yue lalu memberinya nasihat. Bukan hanya dia, aku juga sangat memahami sifatmu. Kalian berdua memiliki sifat asli yang baik. Jadi, kedepannya jangan berkelahi lagi. Si Xiaoxian yang berterima kasih atas pertolongannya, berjanji akan membalas budi dan kemudian pamit pergi. Kini hanya tersisa Lin Yue dan Mei, sang jenderal hantu. Kamu sengaja mengusir mereka, ada rencana apa? Tanya Mei curiga.
Tentu saja ada, tapi tugasmu sudah selesai, kamu juga boleh pergi, jawab Lin Yue dingin. Mei terkejut, namun ia punya rencana sendiri. Ia berpura-pura pergi, namun kemudian jatuh terduduk sambil memegangi dadanya. Dadaku sakit sekali, panas sekali, keluhnya. Namun Lin Yue sama sekali tidak terpengaruh. Ia dengan santai menyimpan kembali pohon Feng Yue yang berharga dan berbalik untuk pergi. Mei yang melihat aktingnya gagal total menjadi marah. Hei, tunggu aku, dasar brengsek. Ada gadis cantik yang terbaring di depanmu, kamu malah langsung kabur. Lin Yue berhenti dan menatapnya. Ada, tapi Mei Mei, aku tidak ingin memberi kesempatan padamu untuk membalas dendam. Ia tahu niat Mei yang sebenarnya. Ternyata kamu juga bisa takut, balas Mei. Iya, Mei Mei, aku takut karena tidak hati-hati langsung membunuhmu, ujar Lin Yue dengan nada yang merupakan campuran antara pujian dan ancaman. Ia akhirnya mengizinkan Mei ikut. Kalau kamu tidak ingin pergi, baik-baiklah mengikutiku. Lin Yue menjelaskan tujuan mereka selanjutnya. Sekarang kita akan pergi ke sekitar gerbang masuk dunia bagian luar. Kompetisi kualifikasi menjadi sekte kelas atas akan diselenggarakan di sana. Setelah menjadi sekte kelas atas, sekte Didiao barulah termasuk berdiri kokoh di kekaisaran bagian luar, pikirnya. Ayo pergi. Dengan satu gerakan, Lin Yue membuka formasi teleportasi yang tersembunyi, sekali lagi membuat Mei terperangah. Kenapa kamu bisa mengetahui ada formasi teleportasi di ruang hampa? Tanyanya tak percaya. Lin Yue hanya tersenyum. Rahasia. Mei Mei, arena kompetisi kualifikasi ada di depan. Ayo ikut bersamaku ke sana. Di sekitar arena kompetisi kualifikasi, udara dipenuhi desas-desus. Para kultivator dari berbagai sekte berkumpul, membicarakan hajatan besar yang akan dipimpin langsung oleh sekte putih dari kekaisaran bagian dalam. Di tengah kerumunan, Lin Yue dan Mei mendengarkan. Menurutku sekte Didiao paling berpeluang karena mereka sudah melenyapkan istana Lie Huo, ujar seorang penonton. Lin Yue tersenyum. Iya, kompetisi kualifikasi akan segera dimulai. Ayo kita ikut berjudi di tempat judi yang ada di sini. Mereka masuk ke sebuah rumah judi yang ramai. Seorang calo yang melihat penampilan sederhana Lin Yue mencoba menipunya. Saudara kecil, aku ada informasi internal. Taruhan ke pihak sekte Feixian pasti akan untung besar. Mei dengan cepat menyela. Siapa bilang suamiku orang miskin? Suamiku ini adalah miliarder bagian luar. Lin Yue menimpali dengan santai. Kamu paling paham diriku. Sang calo yang tak percaya menantangnya. Membual saja. Kalau kamu bisa mengeluarkan 1 juta mutiara Reiki, aku akan memanggilmu kakak. Lin Yue mengabaikannya dan bertanya pada pemilik rumah judi, Su Hongyi. Bos, bagaimana perbandingan taruhannya? Tidak peduli siapa menang, tetap 1:1, jawabnya. Baiklah, aku taruhan 3 miliar mutiara Reiki, kata Lin Yue sambil melempar cincin penyimpanannya. Seluruh ruangan hening seketika. 3 miliar. Su Hongyi memeriksa cincin itu dengan gemetar dan wajahnya langsung pucat saat menyadari isinya nyata. Tepat saat itu, seseorang di kerumunan mengenali Lin Yue. Oh iya, dia adalah Lin Yue, ketua sekte Didiao. Su Hongyi langsung membungkuk dalam-dalam. Ternyata ketua Lin datang ke sini. Maafkan aku yang sudah tidak menyambut kedatangan Anda. Sementara itu, di atas arena, para petinggi dari sekte putih telah tiba. Liye, apakah ada orang bernama Lin Yue di sini? Tanya seorang pengurus. Kaisar Guru Liye menjawab bahwa Lin Yue belum tiba. 2 sosok agung turun dari langit, Zhang Lingyi dan ibunya, Nona Putih. Dengan angkuh, Zhang Lingyi langsung meremehkan para ketua sekte di sana. Nona Putih kemudian memanggil Xiaomo dari kota Fenglong. Di hadapan semua orang, Zhang Lingyi mengumumkan bahwa Tang Rui telah dipilih menjadi calon istrinya. Dan ia berjanji akan menjadikan kota Fenglong sekte nomor 1. Xiaomo hanya bisa menjawab dengan diplomatis. Di dekat mereka, Qingqing berbisik pada gurunya. Shen Suyi, ketua. Tuan Zhang ini soka berlagak sekali. Nona Putih yang mendengarnya langsung melepaskan sedikit kekuatannya, membuat Shen Suyi gemetar ketakutan. Zhang Lingyi lalu mengungkapkan rasa tidak sukanya pada Lin Yue karena rumor kedekatannya dengan Tang Rui dan memerintahkan Xiaomo untuk melaporkan semua gerak-gerik Lin Yue.
Setelah para petinggi menunjukkan kekuatan mereka, Li Ye maju untuk mengumumkan aturan. Aturan kompetisi kualifikasi hari ini sangat mudah. Kelompok yang memiliki kekuatan tahap Emperor God tingkat 9 menang akan diangkat menjadi sekte kelas atas. Setiap sekte hanya boleh mengutus 3 orang. Di arena, para peserta dari sekte-sekte terkuat mulai berkumpul. Sekte Didiao yang baru namun ditakuti, sekte Vexian yang menjadi unggulan, sekte Do yang penuh tekad, dan puluhan sekte lainnya berdiri, siap mempertaruhkan segalanya untuk meraih kejayaan. Atmosfer menjadi sangat tegang menunggu dimulainya pertempuran. Li Ye mengangkat tangannya. Baik, aku umumkan, kompetisi kualifikasi dimulai. Sekian untuk episode kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.